Hangat, wah kan? Oh, ini kayak Cana ya? What's up dude, welcome back to VJ Koya Vlog. Nah, kali ini gua lagi ada di daerah perumahan ya, Telaga Kauripan. Nah, hari ini, malam ini, gua ada janjian sama Bang Alphonse namanya ya, untuk nge-review ikan-ikan arwananya dia. Jadi spesialis arwana super red, dan dia juga udah ada beberapa kali dapat piala. Daripada berpanjang lebar, go kita masuk. Oke. What's up dude, welcome back to VJ Koya Vlog. Di dalam rumahnya nih, anjingnya banyak, berannya banyak. Kayaknya ownernya lagi nyantai tuh di situ tuh. Bang Alphonse, oh, yes. Lagi nyantai nih. Masuk teman-teman. Teman baru kita ya, ya. Bang Alphonse namanya. Siap. Jadi aku manggilnya Bang aja ya. Bebas. Bebas. Mau bro boleh, mau bang boleh. Santai-santai. Jadi lebih enak manggil Bang aja lah, Bang. Bang Suhu. Om. Aku om lagi. Bang ya, Oke. Bang Alphonse. Ini kita lagi ada di rumahnya Bang Alphonse ya, bener ya? Siap. Daerah Telaga Kauripan. Itu aku dari depan sih nggak expect arwananya ternyata banyak juga. Ya belajar lah. Belajar ya. Masih belajar, hobi-hobi biasa lah. Iya, jadi berawal dari hobi ya. Dari hobi. Dari hobi bisa sebanyak ini, dan tadi sih aku dari depan bikin sakit mata tuh ada yang merah-merah ini loh, sampai segitunya gitu teman-teman. Jadi udah bisa dibilang super red ya kalau begini ya? Udah sih om. Oh, sudah. Ini ada apa aja Bang Alphonse di dalam palutnya? Kalau palutnya sendiri berapa lebarnya Bang Alphonse? Ini miring ya, ngikutin kontur tanah. Oke. Jadi anggap aja 4x2. 4x2 ya? 4x2 tingginya 1,2. Wah, jumbo-jumbo semua ya? Lumayan. Lumayan. Ini di dalam sini ada arwana golden, ada super red, ada Dutch juga. Ini yang paling kecil 45 cm lebih. Cuman kelihatannya kecil banget ya. Iya. Ya teman-temannya gede semua sih. Teman-temannya gede. Ini 55 up, ini 65 lebih lah. Ini berantem nggak sih, Om? Lihat karakter ikan ya. Lihat karakter. Kalau kayak ini kan ada yang agak dihajar nih, kurang rapi. Tapi ada juga yang lainnya yang rapi-rapi. Balik lagi ke karakter ikan. Karakter ikan. Balik karakter ikan. Ikan yang paling tua yang mana? Di sini, Yes. yang golden ini ya, mungkin 6 tahunan ada ya. 6 tahun. 6 tahunan ada. Nah, kalau untuk Bang Alphonse sendiri nih, untuk main arwana nih, spesialis arwana itu dari berapa tahun yang lalu? Dari 2013. Nice. 2013. Masih baru kemarin sore. 2013, sekarang 2023. 10 tahun. Baru ya? Baru. Saya malu kalau bilang lama karena ada kan yang main dari tahun 80, tahun 90. Iya. Lebih senior lah. 10 tahun. Sekarang masih 20. Wah, belasan tahun dah mulai main. Umur belasan. Sebenarnya gini, aku dari zaman sekolah suka ikan. Tapi baru mampu beli arwana ketika kita kerja. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita penasaran kan, kenapa sih arwana itu dibilang rajanya ikan hias, harganya bisa bertahan. Stabil. Awalnya stabil. Awalnya penasaran, apa sih yang buat arwana ini bagus? Karena basically saya hobi, saya lihat, oh liukannya bagus, karakternya bagus, cara dia makan itu juga bagus, beda dari ikan lain gitu loh. Kalau yang di tank ini Om Paulut ini, dikasih makan apa? Campur. Udang, kodok, ulet, ikan mas, semua masuk. Kadang nemu cicak, masuk cicak juga. Oh, nggak dikhususin ya, misalnya udang aja, atau malah kayak gitu ikan malah bosan? Kalau saya berpikirnya kita makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kebutuhan ikan apa sebisa mungkin kita penuhin.
Plus minus, jadi tiap kandungan makanan itu kan nggak bisa menutupi semua kebutuhan nutrisi. Kalau saya berpikirnya ke sana. Jadi dianalogikan seperti ya manusia juga lah ya. Sama kayak manusia. Kalau cuma makan satu jenis saja, untuk kebutuhan nutrisinya mungkin Ada yang kurang. ada yang kurang. Aduh, ini aku agak ngeri sih teman-teman ya. Ini ikan kesayangan. Ini kira-kira berapa tahun Bang Alphonse? Ini kebetulan saya juga dapat dari Hobbies. Rawat ada 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Tapi memang bodinya ini gede, White body. baik body, lebar ya. Lebar. Ada orang juga bilang sumo, ada bilang sumo. body lebar. Iya. Balik ke penilaian masing-masing lah. Rahasianya nih makan tawon nih. Guys, ini cuman di Om Alphonse yang arwananya makan tawon ya. Mungkin karena disengat itu jadi Enggak. oh enggak ya? Kadang di sini ya namanya masih di kebun ya. Kadang ada serangga masuk, mereka juga makan. Apapun mereka makan. Tapi bukan sengaja dikasih, Om. Oh, oke. Jadi tetap kalau kayak gini nih dikasih makan apa? Itu tadi, bebas. Sama semua masuk. Udang, kodok, ikan mas, jangkrik, ulet, aku kasih Masuk ya? semua. Masuk semua. Nah, kalau untuk ini lagi proses tanning apa gimana? Di sini rata-rata pakai soft tanning aja, Soft tanning. pakai lampu view. Lampu view. Jadi dia tidak cepet ya? Ya. Slow ya? Slow, perlahan, tapi yang penting naik. Jadi warnanya lebih ngunci, lebih pekat. Golden red ya? Golden red. Ekornya merah ya? Ya. Wah, ini pilihan semua sih ini. Ini emang sengaja di fullin cere apa gimana, Om, pakannya? Jadi gini, kalau untuk baby kan makan lebih banyak, lebih rutin. Kebetulan saya waktunya juga nggak mungkin rutin kasih sehari 3-4 kali. Untuk mengurangi resiko berantem dan makan nutrisinya terpenuhi, saya sebar cere. Bercere. Tapi masih tetap dikasih cacing beku, dikasih potongan jangkrik kecil supaya ikan nggak bosan. Saya rekomendasi untuk semua pakan, terutama hidup, dikarantina dulu sebelum kasih makan ke ikan kesayangan kita. Oh, gitu ya. Apapun itu. Oh, mental itu bisa dilatih nggak sih, Om? Bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya nih, ikan kan bisa dibilang nih, sorry Om, kurang nih untuk mental. Bisa? Bisa dilatih. Oke. Jadi lawannya itu, misalkan kiri kanannya ketika ikan sudah nemu lawan yang pas, dia ada yang bisa perform atau bisa latih dari ketika kita kasih makan, kita ajak main dulu. Jadi dia bisa perform di depan. Berarti bisa dilatih ya? Bisa dilatih. Bisa dilatih. Oke Om, kita geser lagi nih. Cakep sih Om. Ini yang poin plus dari ikan ini genetik warnanya. Kedua, overallnya agak manis. Warnanya juga soft warnanya soft. Iya. Ini kan masih kecil, tapi dia udah agak merata ke tengah. Cuman kurangnya ya wajar lah, karena kita rawat di akuarium, mata agak turun. Tapi kalau untuk mata kan itu bisa dioperasi ya? Bisa dioperasi. Kalau saya Om sendiri, bisa operasi. Oh bisa sendiri? Bisa. Mata turun, bibir cakil, Itu bisa terima jasa nggak sih Om? bisa. Oh, Banyak kawan-kawan pemain kontes juga saya bantu untuk merapikan. jadi mungkin bagi teman-teman nih ya, informasi juga yang mungkin arwananya atau ikan kesayangannya, khusus arwana sih, matanya turun terus cakil, itu bisa ke Om Alphonse. Nanti boleh aku share nggak Om nomornya sih Om? Boleh? Boleh ya, nanti Boleh, aku akan kasih di deskripsi. Ini kan tadi udah nih yang gede-gede. Sekarang yang ya ukuran sedang lah ya. Ini 20 sedang. sentian ya Om. 20 lebih. 20 lebih, 20 something lah. Ini kan apa Om? Super red bukan? Bukan. Bukan ya? Tapi anatominya cakep ya. Cakep sih Om. Ini itu sebenarnya golden red. Golden red? Golden red. Ikan-ikan pilihan. Jadi kalau saya bilang, kalau orang kan bilang di supret dayung yang panjang, Yes. mereka bilang dayung setan. Gua buat ini dayung panjang kita namain angel fin. Dayung malaikat kan? Dayung malaikat. Ah, Ini ternyata golden red loh teman-teman. Tapi speknya spek SR ya. spek SR. Ini Gila. dayung ada yang sampai anal, sorry ya lubang Iya. anal, ada yang sampai layar bawah. Terus kamu lihat nih manis-manis juga nih.
si dorsal Bawahnya bawahnya ya. lebar-lebar. Ngeri ya. Jadi ini kebenaran juga. Kemarin di Jogja, Oke. di Palembang itu ada kontes untuk kelas golden. Biasanya kalau kawan-kawan kontes itu hanya untuk super red. Nah, kali ini nanti di Palembang tanggal 16 sampai 18 Juni akan ada kontes golden. Jadi mulai persiapkan golden terbaik. Oke, jadi teman-teman tuh yang punya golden red ya, Ya, boleh tuh disiapin ikan-ikan cakepnya di Palembang Om ya? di Palembang. Palembang, oke. Nah, Keren ya, mungkin marketing gua keren ya. luar biasa sih, itu tanpa tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Dilepas nggak Om? Kalau misalnya ada yang mau, Kalau cocok dilepas. cocok dilepas. Cocok Oke. dilepas. Boleh sebutin harga? Di atas 1. Di atas satu. Di atas Oke, satu. mungkin bagi teman-teman yang minat nih ya, nanti bisa langsung hubungin Om Alphonse-nya aja, lebih enak. Nego? Nanti aja teman-teman. Ikan terbaik kita susah mau bilang nego. Harus lihat ikannya, Oke. ada compare, baru bisa kita Tapi bicara. bisa kirim nggak sih? Satu Indonesia bisa kirim. Oke, berarti aman lah ya teman-teman ya. Misalnya Aceh ada ke Papua teman-teman dari daerah yang pengen nih tertarik sama ikannya Om Alphonse, nanti bisa langsung aja kontak dan bisa langsung kirim. Aman. Om Alphonse, tadi udah di bagian sisi kiri, kita bagian sisi kanan. Ini kayaknya lebih gede-gede lagi Om ya. Ya, lumayan. SR. Ah, Ini warna ini Om, itu bisa ngeblok nggak? Atau Om bisa ngeliat nggak ini ikan ada bakat untuk ngeblok atau cuman ringnya aja? Om bisa ngeliat? bisa lihat. Bisa lihat. Dari mulai babynya, dari ukuran nanggung kecil yang mungkin mata awam itu nggak bisa ngelihat ini bakal prospek, ini bisa jadi juara atau ringnya bisa ngeblok badannya merahnya. Tapi Om Alphonse bisa loh teman-teman. Aku belajar. Om, kalau ini balik lagi ke ikannya Om Oke. Alphonse yang satu ini. Ini body gede, bisa bakal ada bakat untuk ngeblok nggak Om? Ini kita sambil belajar ya. Oke. Ini kita lihat nih, sisik bagian dalamnya ini sudah mulai bersih. Tapi memang butuh waktu untuk memecahkan warnanya. Oke. Jadi kalau saya biasanya saya pakai lampu view aja, pelan-pelan untuk matengin warna. Selain itu kembali ke genetik. Balik lagi Om. Balik lagi ke Genetik tetap ya, genetik nggak bohong. nggak bisa bohong ya. Jadi makanya ikan yang bagus pasti mahal. Oke. Farm juga nggak bodoh, mereka punya ikan-ikan dengan kualitas terbaik, warna terbaik, mereka nggak akan mau jual murah juga. Benar sih Om. Benar. Ini Ini- kibas untuk time mate-nya apa gimana Om? Untuk latih mental, Oh, ini pengaruh juga ya? ini ngaruh juga untuk makan, mereka kan pasti rebutan. Oh. Cuman ini sayang nih, kemarin ada sapu-sapu, iseng, lendirnya kesedot jadinya agak hitam. Oh, ini gara-gara sapu-sapu? Gara-gara sapu-sapu. Cuman nanti bisa normal lagi. Bisa normal lagi? Nggak masalah. Oh, gitu. Dikasih obat apa enggak Om? Rutin water change saja, sama kasih antibiotik Oke. udah beres. Kalau untuk water change, itu berapa hari sekali? Berapa banyak yang dikurangin? Saya biasanya tergantung treatment, tapi basicnya saya paling tidak tiap hari saya sifon kotoran. Oke. Buang Setiap pup, hari? Setiap hari. Misalkan buang pup, air berkurang 3 cm, 5 cm, tambah lagi. Balikin lagi semula. Balikin ke semula. Kalau untuk pakan berapa kali sehari? Disesuaikan ikan. Misalkan ikan kecil, bisa 4-5 kali atau 6-7 kali, Oh. tergantung karakter ikan. Terus kalau misalkan ikan-ikan besar begini, sehari 1 kali, sehari 2 kali udah oke. Tapi dalam 1 minggu, biasanya untuk ikan besar, mereka 1 minggu puasa 1 hari. Wajib. Wajib. Kalau di saya, Oke. untuk bersihkan pencernaan, latih Oke, mental juga oke. Saya berpengaruh. pernah dengar juga sih yang gitu, dipuasain 1 hari. Berarti benar juga ya. Ini kita balik ke teman sebelahnya Om ya. Ini kalau ringnya saya lihat udah mulai pecah. Benar Betul, nggak? betul. Benar ya? Ini aku jadi pinter loh. Kalau udah di briefing sih sebelumnya tadi. Oke, ini pakai soft tanning aja. Soft tanning aja. Jadi mungkin ya tiap orang beda perlakuan dong. Ya? Beda-beda. Jadi gini,
Tiap makhluk itu cara menanganinya beda-beda. Ya. Habis itu tingkat kenyamanannya beda-beda. Kalau kita nyaman, mental kita bagus, warna akan naik dengan sendirinya. Pertumbuhan anatomi juga akan lebih bagus. Kadang kan mungkin pernah lihat ada ikan anatominya bagus, adaptasinya kurang, lama-lama badannya jelek. Pengaruh ya, Om? Sangat ngaruh. Om, untuk menemukan formula nih ikan nih harus di soft tanning, itu sudah melakukan percobaan berapa kali, Om? Ada pernah ganti lampu-lampu nggak sih, Om? Cari yang cocok buat ikan. Berarti sebelum nyampe ke soft tanning ini sudah ganti-ganti tuh? Ganti-ganti. Jadi ada ikan yang memang misalkan gini, dia naik warna harus dengan lampu yang hard. Misalkan kasih aquazonic atau kasih LED biru. Yes. Nah, tapi ada juga ikan yang pakai LED biru nggak cocok. Bisa jadi cepat gosong. Jadi harus cari selain lampu itu ikan cocok dengan yang mana. Ada memang ikan yang pakai soft tanning dia cocok tapi warna nggak naik-naik. Lampunya kelasnya dinaikkan. Jadi yang lebih hard sedikit. Berarti sampai ke titik ini Om Alphonse ini udah melakukan berapa kali percobaan untuk bisa menemukan si ikan ini cocoknya pakai soft tanning gitu. Bener, Om ya? Betul. Om, kita geser lagi, Om. Boleh. Ini ikannya mana, Om? Itu di ujung tuh. Itu di ujung. Sembunyi, teman-teman. Jadi Di mungkin ujung. udah tahu mau di vlog. Ikannya Malu. Aduh, ikannya malu. Aduh. Ini hitam. ikan yang pernah viral pada masanya. Ya. Ah, Apa namanya, Om? ini jenisnya super red, Super red. tapi mengalami kelainan jadi hitam. Kalau Disebutnya super red black. super red black. Sama dengan melanistik, sama nggak? Melanistik, melanoid sama. Sama ya? Ini berarti dia. Ya. Jadi kalau melanoid itu kan kelebihan pigmen coklat atau hitam. Mungkin hampir setiap jenis ikan ada. Setiap jenis makhluk hidup ada. Siap. Aku agak segan sih kalau nanya harganya. Udah laku. Sudah laku. Udah laku. Aku teman-teman. Aku tahu sih lebih mahal sih ini. Berapa sih, Om? Untuk menjaga etika, saya nggak bisa menyebutkan. Range saja, Om, range. Range-nya Di atas 50 kah? di atas 1 juta pasti ya. Itu sih pasti, Om. Cuman golden rate tadi di atas 1 ya. Iya. Maaf, saya nggak bisa sebutkan untuk kita etika lah. Siap. Om, kalau ada lagi, Boleh, mau? boleh. Cakep sih ini. Siap. Ini anak. Tapi biasanya kalau untuk melanistik itu pengaruh ke mata nggak sih, Om? Soalnya aku ya, kalau di Palmas kan ada juga tuh. Entah itu Senegalus, entah itu Endicheri ya. Dapat juga pernah dapat yang melanistik, cuman kadang-kadang matanya buta. Kalau untuk di Arwana sendiri yang SR ini, melanistik ini, gitu juga nggak sih? Kalau saya lihat lebih rabun penglihatannya kurang. Tapi kalau aku sebenarnya belum mendalami untuk di ini buta enggaknya, treatmentnya harus bagaimana saya nggak tahu. Yang penting saya rawat ala kadar. Ikan mau makan, ikan sehat-sehat aja udah cukup. Udah ya. Kita hobi jadi harus happy. Jadi itu poin penting dari melihara ikan itu ya, penting kita happy. Ya. Enggak, kadang kan kita kan ngoyo kan ya. Ego kita masing-masing sih, ikan ini harus merah lah, ikan ini harus beginilah. Kadang kita nggak happy, percuma juga. Jadi ya balik lagi ke hobi kita, tujuan kita melihara ikan. Apapun, jangan ikan aja, peliharaan. Kalau kita nggak happy, buat apa, Om ya? Iya. Happy, itu bagus ya. Aku namakan dia Matthew. Oh iya, benar sih. Ada nama-namanya, Om ya? Ada Pastinya. nama-namanya beberapa ikan, khusus ikan yang kesayangan ada nama pasti. Oh, ini berarti Iya. ikan kesayangan. guys. Salah satu kesayangan. Ini namanya Matthew, bodinya lebar, overallnya menurut saya enak dilihat. Potensi warnanya Merahnya lumayan agak enak. manis sih, Om. Manis. Biasanya warna-warna begini nanti jatuhnya merah-merah Fanta. Mirip kayak ikan yang pas awal tadi samping ikan jumbo. Nah, karakter warnanya mirip-mirip. Merahnya Ini tajam. bakal bisa seperti yang tadi. Bisa. Menarik sih. Sepengalaman saya biasanya seperti itu. Biasanya. Om, aku pernah kalau untuk arwana ya, aku pernah baca-baca dan pernah dengerin orang gitu.
basic arwana itu base, tergantung base. Ada warnanya base terang, ada gelap. Nah, gimana? Dari mananya, Om? Lihat aja dari punggung. Punggung ya? Nggak bisa bohong. Kalau punggungnya lebih terang, biasanya warnanya agak kehijauan atau agak kekuningan. Biasanya kalau punggung yang gelap, kepala dan punggung gelap, itu jatuhnya base-nya lebih gelap. Oke. Misalkan base gelap itu blue atau purple. Blue atau purple? Oke. Biru atau ungu. Kalau yang terang bisa hijau atau emas. Jatuhnya biasanya seperti itu. Ini kalau aku boleh tebak, ini ada 2 perbanding lah. Ya. Ini sambil belajar juga ya, Om ya. Atau boleh agak di zoom biar agak enak lihatnya. Yang ini base terang, yang ini base gelap. Betul. Woi, pintar aku ya. Tadi udah di briefing kan? Nggak bercanda. Nggak usah dibuka juga, Om. Kalau bisa kartunya, lihat. Om. Berarti ini warnanya base-nya hijau. Ya, Otomatis terang. ya. Oh, berarti tidak sesulit yang saya bayangin gitu. Ini paling keren namanya. Sigma. Woi, di Sigma. Sigma. Om, ikut kontes nggak sih, Om? Belum siap ikan ini. Belum siap. Belum. Kalau menurut saya, selera saya ya, ini belum siap. PR-nya masih warna belum terlalu matang, sama ini kan dulu bibir bekas saya potong. Kelihatannya sudah normal, tapi sungutnya belum lurus. Oh, untuk masih penilaian agak naik. sendiri itu dari sungutnya penting nggak? Salah satu poin penting. Maybe gue hobi, jadi gue ngelihatnya ada yang beda, belum wah menurut saya. Matthew, Sigma, Itu Gerald. Gerald, Ada lagi yang spesial namanya Rocket. Rocket. Itu yang kemarin juara. Iya. Ada di sini? Kok tahu sih? Ada di sini, ada di sini. Ada di sini? Om? Ada di sini. Mau lihat boleh? Serius, Om? Serius boleh. Boleh, Om? Boleh. A few moments later. Oke, guys, nah, jadi kan Om Alphonse bilang dia ada satu peliharaan yang namanya Rocket. Ya. Mentalnya seroket itu, Om? Sebenarnya Kenapa bisa dikasih nama karirnya Rocket? meroket. Oh, Gue berharap makin lama makin tinggi makin bagus. Iya. penasaran kan? Harapan itu doa. Oh, Doa lama-lama kalau kita imani bisa jadi kenyataan. Iya. Ya. Dari iman jadi amin, Om. Betul, harus amin. Mana nih ikannya, Om? Di belakang ternyata. Iya. Nah, ini namanya roket. Inilah si roket itu, Om. Kelebihannya apa, Om? Yang pertama saya suka ikan gemuk ya, bodinya tebal-tebal. Kedua rapi. Tuh, boleh lihat nih ya. Ikan galak. Tuh, Loh, bisa mangap-mangap. Wah, kan? ini kayak cana ya. Ikan dengan karakter begini nih, kita sebagai Ya. pemilik ada kepuasan tersendiri. Pasti. Nggak semuanya bisa begini. Tuh, kan? Enggak semua ya. Nggak semua. Arwana jarang seperti ini, Om ya. Mangap-mangap Ya, gini. jarang. Jarang Paling- banget sih. Beberapa ikan hanya ngedok Iya, lawan iya, gitu. iya. Yang sampai mangap-mangap nih jarang. Tuh, Ush. nggak gigit-gigit. Ini SR. Golden Red. Golden Red. Gila sih. Kelebihannya si Rocket ini, dia tahu siapa lawan, siapa kawan. Oke. Jadi kadang kita melihat begini biasa, tapi kalau ketemu ikan atau lawan yang sepantaran, dia baru bisa menunjukkan sifat aslinya. Oke. Kalau ikan itu di bawah dia, Kalem-kalem aja, Bos. kalem. Ya. Oh, memang kalau ikan Ya, yang mental juara itu Yes. ketika dia ketemu lawan yang sepantar, dia baru keluarin keluar sifat asli. perform ya. Tadi kelihatan galak. Nah, aslinya nih baik sekali tuh. Woi deh. Kan? Jadi sama kayak manusia, Om ya. Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Apabila kita disayang, ya jiwa Baik kan? roket itu. Tapi tadi mangga-mangga, Bos. Sadis loh ini. Karakternya luar biasa. Sebenarnya ini aku nemu dari Hobbies. Oh, berarti Om beli dari Hobbies juga ya? Beli dari Hobbies. Nah, ini aku cerita sedikit. Oke. Ceritanya lucu. Kemarin ketika kontes, aku udah persiapkan ikan-ikan yang lumayan besar. Dengan harapan
bisa memenangkan kontes. Oke, siap. Cuman ternyata akuarium yang disediakan tidak terlalu besar. Oke. Jadi tujuannya tadi kan 65 cm tadi yang ada di Palut itu. Siap. Saya mau bawa ke kontes. Oke. Tapi dapat info akuarium yang disediakan cuma 100 kali 50. Oh, Wah, mepet. ikan. Ya kayak gini nih, 100 kali Iya, 50. Ikan gede sekali belok, duar. Pecah. Kalau nggak akuariumnya hancur, ikan gua hancur. Oke. Gue bingung cari ikan. Beberapa hari sebelum kontes, nemulah ini roket. Lu boleh nggak percaya, gue lihat ikannya langsung. Ikan nggak puasa gue bawa. Sehari ganti air 3 kali, besoknya gue operasi. Mata. Rapihin mata. Ini aslinya matanya sangat turun. 50% turun banget, udah nggak bisa lihat. Dayungnya agak ngempit, agak naik ya. Aku turunin sedikit, lebih manis. Selang 2-3 hari bawa ke Jogja. Di Jogja perform terus. Anjir. Dapat juara 2. Juara 2. Juara 2. Luar biasa, guys. Not bad lah untuk pemula seperti saya kan. Nggak pantas sih saudara dibilang pemula ya kan. Iya. Pemain muka lama kan. Pemula pemain. Oh, dapat Iya. jargon baru ini ya, pemain muka lama. Pemula. Pialanya dong. Pialanya ada di samping. Boleh lihat, Om? Boleh. Oke. Kita bicara piala nih agak segan nih sama Ntar saya pemula kan. pemula yang satu ini tuh. Baru 2. Ini mau dikawinin siapa tahu beranak pinak. Oh. Agak mulai songong ya. Aslinya mulai keluar ini, Om. Enggak. Oh, enggak. Kita berharap lebih banyak toh. Oh, siap. Oke, teman-teman. Semoga perjumpaan kita dengan Om Alphonse kali ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua, bisa untuk jadi masukan, insight untuk teman-teman. Pelihara makhluk hidup, pelihara pakai hati. Simpelnya gitu.